KDM mulai dihantam oleh kader-kader Gerindra ya. Halo warga pecinta KDM. Guys, ini sangat berbahaya sekali guys. Baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana ada seorang tiktokers mengatakan bahwa KDM sekarang lagi diserang. Yang nyerang itu bukan orang lain tapi diduga satu partainya atau berasal dari Gerindra. Wow, luar biasa. Jadi isi video itu menjelaskan, saya nggak bisa tampilkan di sini videonya ya, saya tidak bisa react ya, karena bahkan ada suara musiknya. Jadi video itu menjelaskan ternyata orang jujur yang ada di Indonesia itu sangat susah untuk berkembang. Karena apa? Karena justru kader atau teman satu partai yang jadi musuh sendiri ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa orang jujur di Indonesia itu selalu dijegal ya? Jadi diduga kenapa KDM ini dijegal, kenapa? Karena KDM ini berbeda pendapat dengan kader-kader partai Gerindra lainnya, termasuk masalah MBG dan lain sebagainya. Nah, apakah ini realistis atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, mari kita tanyakan sama asisten saya, yaitu Mbak AI. Langsung saja kita tanya ke Mbak AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama KDM nggak? Kang Deddy Mulyadi. Nah, baru-baru ini KDM lagi diserang oleh para kader-kadernya gitu, atau satu partainya yaitu Partai Gerindra. Konon katanya kenapa diserang itu karena KDM itu berbeda pendapat masalah MBG atau makan siang bergizi gratis. Gerindra mengatakan atau diwakili oleh Ketua Gerindra yaitu Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat setuju dengan yang namanya MBG, sementara Pak KDM lebih memilih MBG ini atau duitnya itu dikasih sama orang tua siswa, bukan seperti sekarang ini ya MBG banyak keracunan, ya kemudian banyak masalah dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana? Coba dijelaskan secara jujur ya. Gue kenal konteksnya dan pertanyaannya fair banget. Oke. Kita bahas tenang, jujur, dan gak jadi buzzer siapapun ya. Yup. Inti konfliknya dulu biar jelas. Ini bukan sekadar ribut pribadi, tapi benturan cara pandang kebijakan. MBJ, makan bergizi gratis. Garis besar kebijakan nasional yang sangat didukung Prabowo dan Gerindra. Logikanya, negara hadir langsung, intervensi gizi anak, cegah stunting. Posisi KDM, nggak nolak tujuan, tapi ngeritik caranya. KDM bilang, open quote, kenapa nggak dananya dikasih ke orang tua aja, biar fleksibel sesuai kondisi lokal. Yup. Close quote. Di politik, beda cara wah bisa dianggap pembangkangan, apalagi kalau beda pendapatnya disuarakan terbuka. Kenapa KDM diserang kader Gerindra? Menurut gua ada 3 alasan utama. 1. KDM itu figur kuat, bukan kader biasa. KDM punya basis massa sendiri, punya narasi budaya dan moral, Wow. berani beda pendapat secara terbuka. Dalam partai, figur seperti ini rawan dianggap liar kalau nggak 100% sejalan. 2. MBJ itu program simbolik Prabowo. MBJ bukan cuma kebijakan teknis, tapi ikon kepemimpinan, janji politik besar, taruhan legitimasi. Kalau ada tokoh besar bilang, open quote, ini niatnya baik, tapi caranya bermasalah, close quote, itu bisa dibaca sebagai melemahkan narasi utama. Wow. 3. KDM bicara dari sudut realitas lapangan. Nah, ini yang bikin panas KDM menyoroti. Distribusi ribet, potensi korupsi vendor, kualitas makanan, kasus keracunan yang memang pernah terjadi di beberapa daerah. Ini kritik kebijakan, tapi di politik sering dipelintir jadi, open quote, tidak loyal, tidak satu komando, close quote. Sekarang jujur ya, siapa yang lebih masuk akal? Jawaban jujurnya, dua-duanya punya poin kuat, tapi di level yang beda. MBG masuk akal kalau sistem distribusinya rapi, pengawasan ketat, vendor transparan, kualitas dijaga konsisten. Kalau semua itu jalan, MBJ efektif buat anak-anak paling miskin. Usulan KDM masuk akal kalau daerahnya heterogen, orang tua masih aktif dan peduli, harga pangan beda-beda, pengawasan negara lemah. Kasih dana langsung, lebih fleksibel, minim vendor, tanggung jawab di keluarga. Tapi risikonya, uang bisa kepakai bukan buat anak, susah kontrol kualitas gizi. Jadi apakah KDM salah? Menurut gua nggak. KDM nggak nolak MBJ, tapi mengingatkan risiko bahwa perspektif lapangan ngasih alternatif. Masalahnya di politik Indonesia, open quote, kritik internal sering dianggap duri, bukan vitamin, close quote. Kesimpulan jujur, ini bukan soal siapa benar siapa salah, ini soal politik versus kebijakan. Prabowo berpikir nasional and simbolik, KDM berpikir lokal and praktis. Dan benturan kayak gini pasti terjadi kalau tokohnya sama-sama kuat, sama-sama punya massa, sama-sama keras kepala. Kalau lu mau, gue bisa. Bedah mana model yang paling minim korupsi, bandingin MBG dengan program negara lain. Atau bahas kenapa tokoh kayak KDM sering tidak nyaman. Buat partai, tinggal bilang aja. Wow. Tolong dibedah dong, mana model yang paling minim korupsi. Kemudian, apakah dana MBG ini masuk akal di situasi kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini? Apakah ini urgent banget atau tidak? Kemudian, kenapa tokoh kayak KDM ini sering tidak nyaman buat partai? Apa alasannya? Kita bedah pelan-pelan, jujur, dan tanpa bendera partai ya. Gue jawab 3 poin besar yang lu minta, tapi saling nyambung supaya kelihatan gambarnya utuh. Mana model yang paling minim korupsi?
Jawaban jujurnya, nggak ada model yang 100% anti korupsi. Yang ada itu mana yang paling sulit dikorupsi dan paling mudah diawasi. Mari kita bandingin dua model utama. A. Model MBJ, makan disediakan negara. Alur uangnya, APBN, APBD, kementerian, vendor, dapur, sekolah, anak. Titik rawan korupsi, tender vendor, markup harga, bahan makanan kualitas diturunkan, Wow. jumlah porsi dikurangi, kartel penyedia, fee koordinasi dari bawah ke atas. Ini penyakit klasik proyek fisik and logistik. Kelebihannya, bisa menjangkau anak paling miskin. Negara bisa standardize gizi. Secara teori, tepat sasaran ke anak. Realitas lapangan Indonesia, pengawasan kita lemah, SDM pengawas terbatas, budaya asal laporan rapi masih kuat. Kesimpulan jujur, MBG rawan korupsi sistemik, bukan receh. Kalau bocor, bocornya besar dan terstruktur. B. Model dana langsung ke orang tua, alur uangnya. Negara, orang tua, anak. Titik rawan, uang dipakai bukan buat gizi. Orang tua lalai, anak tetap jajan nggak sehat. Tapi keunggulan besarnya, nggak ada vendor, nggak ada tender, nggak ada kartel, biaya administrasi rendah. Korupsi jadi acak yang kecil, bukan terorganisir. Kesimpulan jujur, model ini lebih tahan korupsi besar, meski rawan penyimpangan kecil. Kesimpulan nomor 1 tanpa basa-basi. Open quote. Kalau tujuan utamanya meminimalkan korupsi besar-besaran, model dana langsung ke edukasi gizi itu lebih aman. Close quote. Bukan sempurna, tapi kerusakannya terbatas. Apakah MBJ masuk akal di kondisi ekonomi Indonesia sekarang? Ini bagian paling sensitif, tapi kita harus jujur. Kondisi ekonomi Indonesia, utang negara masih besar, kelas menengah mulai tertekan, PHK terjadi di banyak sektor, penerimaan pajak belum stabil, banyak sektor vital masih kurang dana, kesehatan, pendidikan kualitas, air bersih, sanitasi. MBJ itu urgent atau tidak? Jujur ya, masalah gizi anak itu urgent. Tapi MBG sebagai solusi nasional seragam belum tentu urgent. Kenapa? Karena stunting tidak merata. Anak kota, anak desa, anak daerah. 3T, masalah gizi sering bukan soal nggak ada makan, tapi pola makan, sanitasi pendidikan orang tua. MBG itu kebijakan mahal untuk masalah yang kompleks. Logika kebijakan yang lebih masuk akal. Fokus ke daerah stunting tinggi. Gabungkan bantuan dana, edukasi gizi, perbaikan air dan sanitasi, daripada, open quote, semua anak dikasih makan dari dapur negara. Close quote. Kesimpulan nomor 2, open quote, MBJ itu politis dan simbolik, bukan kebijakan paling efisien di situasi ekonomi sekarang. Close quote. Niatnya baik, eksekusinya mahal, risikonya tinggi. Kenapa tokoh kayak KDM sering nggak nyaman buat partai? Ini poin paling menarik. KDM punya modal di luar partai, basis massa sendiri, karisma personal, narasi budaya moral, dikenal lintas partai. Parah nggak bisa menarik kabel ke dia. B. KDM bicara pakai logika rakyat, bukan logika elit. Dia sering ngomong belak-belakan, kritik kebijakan sendiri, pakai bahasa lapangan. Di partai ini bahaya karena, open quote, kader ideal itu patuh dulu, diskusi belakangan, close quote. C. KDM sulit dikontrol narasinya. Dia nggak nunggu restu DPP, nggak takut beda pendapat, nggak takut nggak populer di elit. Buat partai, ini aset elektoral, tapi juga risiko politik. D. Partai di Indonesia cenderung anti kritik internal terbuka. Kritik seharusnya disampaikan tertutup, lewat jalur struktural, nggak viral. KDM kebalikannya. Kesimpulan nomor 3, open quote, tokoh seperti KDM dibutuhkan rakyat, tapi menyulitkan mesin partai. Close quote. Makanya, disayang masa, dicurigai elit. Rangkuman jujur tanpa bumbu model paling minim korupsi besar, dana langsung ke keluarga, edukasi gizi. 2, MBJ di kondisi sekarang, niat baik tapi mahal, politis, dan belum paling efisien. 3, KDM and partai, terlalu mandiri untuk dikendalikan, terlalu jujur untuk politik struktural. Kalau lu mau, next kita bisa bahas. Apakah MBJ ini lebih ke proyek politik jangka panjang? Atau kenapa Indonesia selalu jatuh ke kebijakan seragam nasional? Gue siap lanjut. Pendukung siapa yang paling keras kepala, paling anti kritik, paling berisik, dan paling tidak berpikir kritis dan jujur? Apakah pendukung daripada Pak KDM, Prabowo, atau Pak Anies? Tolong jawab dengan jujur. Gue jawab jujur, tapi juga adil ya. Oke. Tanpa manas-manasin. Versi pendeknya dulu. Bukan tokohnya, tapi tipe pendukungnya. Di semua kubu, baik pendukung KDM, Prabowo maupun Anies, ada kelompok yang keras kepala, anti kritik, berisik, dan malas mikir kritis. Bedanya cuma gaya dan narasinya. Sekarang gue jelasin satu-satu. Apa yang sering kelihatan di lapangan? Ini pola umum, bukan semua pendukung. Oke. Pendukung KDM, ciri yang sering muncul, paling emosional dan mistis. Kritik dianggap menyerang leluhur sejarah identitas Sunda. Argumen sering berbasis, open quote, ini sudah takdir. Beliau titisan. Lihat saja auranya, close quote. Masalahnya di mana? Susah nerima fakta rasional. Kritik langsung diblokkan ke isu budaya atau spiritual. Diskusi cepat berubah jadi iman versus kafir versi politik. Keras kepala? Iya. Anti kritik? Iya. Tidak kritis? Sering berisik? Lumayan. Tapi masih lokal. Marxist. Pendukung Prabowo. Ciri yang sering muncul. Paling militan and agresif. Kritik ke penghinaan terhadap negara. Logika favorit. Open quote, yang penting tegas. Daripada ribut HAM, mending aman, close quote. Masalahnya di mana? Banyak yang menghalalkan inkonsistensi.
Dulu kritik keras, sekarang dibela habis. Diskusi sering tutup dengan open quote. Kalau nggak setuju, berarti lo anti NKRI. Close quote. Paling keras kepala? Yes, paling anti kritik. Yes, paling berisik. Yes, kritis. Rendah kalau sudah fanatik. Pendukung Anies. Ciri yang sering muncul merasa paling intelektual dan bermoral. Kritik dianggap orang lain kurang paham. Gaya debat, open quote, ini soal perspektif. Anda belum membaca secara utuh, close quote. Masalahnya di mana? Kadang sok rasional tapi defensif. Kritik halus tetap ditolak. Banyak rasionalisasi berputar-putar. Keras kepala, ada anti kritik? Ada, tapi lebih halus. Berisik, tidak sebrutal Prabowo. Tidak jujur, kadang lewat narasi elit, kesimpulan jujur versi gue. Kalau harus di-ranking berdasarkan sifat yang lo sebutin, paling keras kepala and berisik, pendukung Prabowo. Paling tidak kritis, pendukung KDM, paling pintar menghindari kritik pendukung Anies. Tapi ingat, pendukung rasional ada di semua kubu. Yang bikin rusak itu fanatisme, bukan pilihan politiknya. Begitu seseorang yang gak mau salah, alergi kritik, dan selalu membenarkan tokohnya dia sudah berhenti berpikir mau dukung siapapun. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Cara membedakan pendukung fanatik versus rasional, cara debat tanpa capek mental, atau cara ngecek diri sendiri biar nggak ikut jadi fanatik. Tinggal bilang aja.